Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan tentang makam Imam Ahmad Al-Abah dan ceritanya beliau almarhum berhijrah minal Basrah ila Hadramaut, Yaman. Tetapi saya sering menyampaikan bahwa makam Imam Ahmad Al-Abah itu tidak berada di Husayyisah, Seun, Hadramaut, Yaman, tetapi berada di Wadi As-Salam, Najaf, Irak Selatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab mana? Siapa pentahkiknya? Dan saya juga pernah menyampaikan bahwa makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal dengan Al-Muhajir Ilallah wa Rasulih, itu sampai sekarang masyarakat di Hadramaut, Yaman dan dunia pada umumnya mengenalnya di tempat itu. Didirikan kubah di atas tanah bukit antara 50 meter dari dataran landai, agak tinggi posisinya. Jenengan bisa lihat sendiri di googling atau di YouTube makam beliau. Apakah benar makam Imam Ahmad Al-Abah itu berada di situ? Makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir Ilallah wa Rasulih itu baru ditemukan setelah 602 tahun wafatnya beliau almarhum. Yakni pada masa disebutkannya di dalam kitab yang dikarang oleh Bamahroma 947 Hijriah. 345 Hijriah, 602 tahun berikutnya meninggalnya Bamahromah 947. Apakah itu layak disebut sebagai sebuah makam yang syuhroh wal istifadhah sejak awal? Berarti syuhroh wal istifadhahnya itu baru-baru saja. Tidak ittisal, nyambung awalan wa akhiran wa wasifon. Tidak ada ketersambungan. Katanya memang diakui disitulah ancer-ancer posisi dari makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Tetapi di dalam manuskrip Fatuhur Rahimur Rahman yang menerangkan tentang manaqib sejarah Syekh Al-Arif Billah Al-Aidrus, yaitu Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Aidrus. Pengarangnya adalah Asy-Syarif Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamr, termasuk keturunan dari Faqih Al-Muqaddam. Siapa beliau pengarang kitab yang masih berbentuk manuskrip ini? Yaitu Syarif atau Habib Umar bin Abdurrahman yang terkenal dengan nama Shahibul Khamr. Shahibul Khamr itu kalau di daerah Dhofar, Oman itu ya Shahib Mirbad gitu ya. Kalau ini Shahibul Khamr. Khamr itu apa? Ini saya buka dalam kitab Al-Istizadah halaman 71. Halaman 71 juz awal yang menerangkan yang biografi Al-Imam Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Aidrus. Diterangkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamr. Wa Shahibul Khamr huwa As-Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Faqihil Muqaddam. Wa urifa bi Shahibil Khamr wa hiya qaryatun bil Yaman. Jadi Khamr itu adalah nama desa di daerah Yaman. Jadi beliau Habib Umar bin Abdurrahman ini dijuluki dengan nama Shahibul Khamr, pemilik ya desa Hamro.
Nah, kalau di sana itu sudah terbiasa, misalkan maulad dawilah, maulainat, dan sebagainya. Sohib mirbat, ya kalau di Solo ya khol Solo, ya, sama seperti itu. Bondowoso Kota Tarim, dan lain sebagainya. Itu ya sama dengan itulah. Supaya lebih terkenal. Gitu. Kalau menurut istilah Wali Songo ya Sunan Gresik. Ya, gitu. Jadi manuskrip ini menyebutkan secara lugas dan jelas, gamblang dan welo-welo cetha, bahwa sampai dengan tahun 889 wafatnya ya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra, wafat di Taiz tahun 889. Makam beliau di atasnya dibangun kubah yang sangat besar. Walamma tuwfiya bi Taiz sanata 889 Hijriah, aqama Sultan Amir bin Abdul Wahab ala qabrihi kubbatan azimatan. Jadi dibangun kubah yang sangat besar. Pengarang kitab manuskrip ini. Sampai sekarang masih berbentuk kubah besar yang ada di atas makam beliau. Nah, sampai dengan tahun 889 meninggalnya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra ini ancer-ancer persisnya di mana makam Imam Ahmad Al-Abah itu belum ditemukan. Belum ditemukan. Beliau menyebutkan sendiri di dalam kitabnya yang menerangkan tentang wahadhihi nubdatun fi dzikri nasabis Sa'd al-Ashraf Bani Alawi nafa'anallahu bihim wa banu Alawi haulail ashraf ila akhiri, sampai pada pindahnya hijrahnya keturunan Imam Ahmad Al-Abah itu sampai di Husayyisah wan taqalu minha ilal Husayyisah, pertama kali menuju ke Bait Jubair, Bait atau Qoroh Bani Jishir, ya. Lalu berubah namanya sekarang menjadi Bait Hoshib. Nah, wan taqalu minha ilal Husayyisah. Setelah itu mereka berpindah menuju ke Husayyisah bidomil ha al muhmalah wa fathis sinaini wa ya musannah min tahtin bainahuma musyaddah maksurah. Jadi Husayyisah, iya-nya ditasdid kasroh, sa-nya dua itu di fathah semua. Husayyisah qoribun minha, dekat dengan Qoroh Bani Jishir. Wastaru fiha iqaron kathiron, dan Imam Ahmad Al-Abah beserta keluarganya dengan uang yang sebegitu banyak itu ya. Ada emas ya yang dibawa 2 onta itu. Mereka membeli tanah pekarangan atau kapling atau properti ya, yang tidak bergerak dalam jumlah yang banyak. Wabiha tuwfiya Syekh Imam Ahmad bin Isa. Jadi disitulah meninggalnya, di Husayyisah itulah Imam Ahmad bin Isa meninggal. Wa dufina fi syibiha, dan dimakamkan di perkampungan di Husayyisah itu. Tapi walam yu'raf al-an maudhi'u qabri, dan tidak dikenal, tidak diketahui sampai sekarang ya tempat di mana kubur beliau Said Ahmad bin Isa. Jadi sampai tahun 889 Hijriah alias 544 tahun sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah 345 Hijriah itu masih belum ditentukan posisi presisi mana makamnya Imam Ahmad Al-Abah. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar kita. Apakah memang benar di situ makamnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir ilallah wala Rasulih itu? Ya. Bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar, ya, Syekh Abdullah bin Abu Bakar kana yazuruhu fi syu'abil madhkur. Jadi sering Syekh Abdullah bin Abi Bakar itu berziarah ke kampung tersebut. Ya mungkin berdasarkan ronsen atau koroin atau tanda-tanda yang lain. Wa qala inna Syekh Abdurrahman, beliau Syekh Abdullah bin Abi Bakar itu berkata, Syekh Abdurrahman kana yazuruhu fihi. Jadi alasannya dulunya
Syekh Abdurrahman itu ya menziarahi tempat itu, di kampung itu. Di situ tidak ada tetenger yang berupa batu nisan atau apa, nggak ada. Berdasarkan Al-Khatib ya 885 itu berarti jika dihitung 345 meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah itu ya 540 tahun tidak ditemukan makam Imam Ahmad Al-Abah. Sampai ke Bamahromah berarti 602 tahun tidak ditemukan makam Imam Ahmad Al-Abah. Hanya perkiraan ada di situ yang sampai sekarang diyakini oleh banyak orang. Kultu, Sohibul Khamra, Said Umar, Sohibul Khamra berkata, warwaihul unsi fi arjaihi faihah yushiru anna fihi ruhan zakiyatan solihatan wallahu a'lam. Jadi di tempat itu tercium ya bau-bauan yang harum, semerbak wangi yang menandakan bahwa disitulah ada roh jiwa yang suci, yang baik, yang solehah. Wallahu a'lam. Jadi berdasarkan perkiraan, berdasarkan ronsen. Dan ini dijelaskan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Habib Umar Sohibul Khamra tentang berziarahnya kedua orang, yaitu Habib atau Asy-Syaikh Abdullah bin Abi Bakar dan Asy-Syaikh Abdurrahman menziarahi perkampungan yang diperkirakan ada makam Imam Ahmad Al-Abah itu dijelaskan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf atau As-Sakaf. Beliau hidup pada abad 14, hidup semasa dengan Syekh Ahmad As-Surkati dari Sudan, Afrika Utara. Berarti pengarang kitab Al-Istizadah ini adalah cucu beliau, karena memang Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu adalah mufti Hadramaut yang pernah dimintai fatwa oleh kelompok Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang gegeran di negeri ini dulu, tapi tidak ditaati, justru malah mencari Syekh Ahmad As-Surkati yang pada waktu itu belajar di Makkah Al-Mukarramah, ditarik dibawa ke Nusantara Indonesia ini untuk mendamaikan kedua belah pihak Ba'alawi dan non-Ba'alawi, antara Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Tetapi gagal. Nah, inilah pengarang 3 jilid kitab Al-Istizadah. Ini adalah cucu Mufti Hadramaut. Pengarang ini adalah Ali bin Muhsin As-Segaf. Tapi ada yang mengatakan dari jalur perempuan. Kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Beliau, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini menjelaskan wahwa zahirun fi annahuma kana yazuranil jabal biduni ta'ayini maudhi'in. Kedua syekh yang menziarahi posisi makam di kampung daerah Husayyisah itu, yang diperkirakan makam Imam Ahmad Al-Abah itu adalah mereka tidak menentukan, tidak menjelaskan di mana tempat aslinya persisnya. Adapun sampai sekarang berarti abad 14 beliau imam atau syekh atau Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf faqad ayyanuhu. Umat Islam sudah menentukan ya sampai sekarang ini makam Imam Ahmad Al-Abah dibangun, ada kubah naik ke atas perkiraan 50 meter ya di atas bukit itu. Ditentukan atas dasar apa? Imma bil qoro'in wa imma bil kasyuf. Perkiraan atas dasar korinah. Korinah itu tanda-tanda, perkiraan, ancer-ancer. Ya mungkin di sini ya, sama dengan ilmu ronsen. Kemarin kan saya sampaikan berdasarkan ilmu ronsen. Wa imma bil kasyfi, jadi antara korinah dengan mukasyafah itu hampir sama. Nanti digabungkan keduanya menjadi ilmu ronsen.
atau ilmu jelajah goib menentukan makam Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir ilallah wa Rasulih. Ini yang perlu kita ketahui, apakah itu benar-benar makam Imam Ahmad Al-Abbah yang diyakini dengan syuhrah wal istiwadah sampai sekarang? Ya wallahu a'lam. Karena terputusnya penemuan makam tersebut sangat jauh. Menurut Mbah Makhromah ya 602 tahun, 6 abad lebih. Kalau menurut apa yang ada di dalam manuskrip Fathuhur Rahimir Rahman ini ya berarti 544 tahun baru ditentukan perkiraan ada di situ. Di sebuah kampung itu tidak ada tanda apapun itu berbentuk batu nisan atau batu apa, nggak ada apa-apa. Penemuannya, penentuannya berdasarkan korinah atau koroin wa imma bil kasfi, dengan ilmu ronsen perkiraan, pandangan batin. Nanti dibantah lagi, oh itu kan waliullah pasti benar, ya belum tentu. Waliullah itu juga manusia. La ya'lamul wali illallah. Nah, seperti yang disampaikan Kiai Jimiduddin Utsman itu, yang tahu bahwa itu adalah seorang wali hanya Allah, tidak seorang wali. La ya'riful wali illal wali. Nah, ini saya angkat lagi yang lebih tinggi, la ya'riful wali illallah. Karena apa? Nanti bisa dimanipulasi, gitu loh. Seseorang bisa dianggap sebagai wali versi mereka sendiri, kan begitu. Jadi ngalar tifain yazidu an mi'ati diro'in fil jabal. Jadi di atas posisi sekarang makam Imam Ahmad Al-Abbah yang ada di Husaisah Syai'un Yaman yang di atas bukit, antara perkiraan 100 diro'. 1 diro' itu 46 ya, saya bulatkan setengah meter lah, berarti antara 50 meteran naik ke atas bukit berbentuk kubah, ada masjidnya itu, ada musholanya itu. Bisa jenengan lihat secara video ataupun secara gambar. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama. Apakah memang benar-benar Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrahnya minal Basra ila Hadramaut itu benar adanya? Kalau menurut kitab-kitab lama, kitab nasab lama, bahkan kitab sejarah yang lama tidak disebutkan hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah minal Basra ila Hadramaut. Hanya disebutkan hijrahnya adalah minal Baghdad ila Indonesia 313 Hijriah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, jika ditelusuri lebih lanjut ya, sampai difahami bahwa ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. 602 tahun atau 540 tahun atau 544 tahun makam seseorang baru ditentukan dan ditemukan. Itu kan nggak masuk akal. Katanya syuhrah wal istifadah, terkenal di mana-mana, merata, semua orang mengetahuinya. Kok makamnya aja nggak ditemukan? Padahal Imam Al-Janadi dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk juga tidak merekam adanya makam keramat yang diziarahi dan dimintai berkah. Ya, makam yang ada di Husaisah Syai'un Hadramaut Yaman ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ngaji bersama ini bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Jenengan cari referensi sendiri. Mari kita berselancar jauh untuk belajar bersama, ngaji bersama, mencari kebenaran bersama. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.